Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Pemanggilan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Kepastian jadwal pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Nadiem dipanggil ke Gedung Bundar Jampitsus pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekitar pukul 9 pagi. Mantan Mendikbudristek tersebut akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook terkait proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022 yang menelan anggaran sebesar 9,9 triliun rupiah. Penyidik ingin menggali keterangan Nadiem Makarim mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan hingga fungsi pengawasan yang dijalankan terhadap pengadaan barang. Penyidik sudah melakukan penjadwalan dan pemanggilan terhadap Saudara Nadiem Makarim ya untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 23 Juni ya, 2025 yang akan dilaksanakan di Gedung Bundar dan direncanakan dimulai pukul 9. Pengadaan laptop ini merupakan ambisi Nadiem ketika menjabat sebagai menteri yang terangkum dalam kebijakan digitalisasi pendidikan. Pada 2021, rencana digitalisasi pendidikan direalisasikan melalui pemberian 200.000 laptop kepada guru dan murid di seluruh Indonesia dari tingkat PAUD, SD, SMP hingga SMA. Tak lama diumumkan, kebijakan tersebut menuai polemik. Penyidik menduga ada permufakatan jahat lantaran program ini tidak efektif seiring keterbatasan jaringan internet di sejumlah daerah. Terkait kasus ini, Kejagung juga telah memeriksa dan menggeledah apartemen serta tempat tinggal 3 staf sus Nadiem Makarim. Di Jakarta Selatan, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Polemik keaslian ijazah Joko Widodo masih bergulir. Terakhir, politikus PDI Perjuangan menyebut ijazah Joko Widodo dicetak di Pramuka pada tahun 2012. Ijazah Joko Widodo masih menjadi sorotan. Meski Bareskrim Polri telah menguji keaslian ijazah Joko Widodo, namun fakta baru tentang ijazah Joko Widodo mencuat. Politikus senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Betor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas sekaligus elit PDI Perjuangan, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Menurut Betor, Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014 lalu. Ia mengklaim dokumen itu diduga dicetak di Jalan Pramuka, Jakarta pada tahun 2012. Cetakan ulang itu dilakukan saat Jokowi hendak mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah sama Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Di sisi lain, pengacara Joko Widodo, Rifai Kusumanegara menyatakan tidak ada alasan Jokowi memalsukan ijazahnya. Sebab syarat untuk menjadi presiden cukup dengan ijazah SMA saja. Cermati adalah menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya. Karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya. Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM yang maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pengacara Jokowi menyebut tudingan ini merugikan Joko Widodo dan mereka yang menuding dianggap hanya ingin pansos dengan menyudutkan Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca ditutup, warung ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah kembali beroperasi. Para pelanggan mulai datang dan membeli ayam goreng non-halal tersebut. Inilah suasana di warung ayam goreng Widuran, Kota Solo. Jumat pagi pukul 7.00, warung ini sudah buka kembali.
Pelanggan pun mulai berdatangan ke tempat ini. Sebelumnya, warung ayam goreng Widuran sempat ditutup karena mengandung bahan makanan non-halal pada kremesan ayam goreng. Manajemen ayam goreng Widuran mengklaim telah mengikuti imbauan pemerintah Kota Solo dan memperbaiki pelayanan. Jadi sesuai dari Pak pemerintah Kota Solo, kan kita sudah diperbolehkan buka kembali, beritanya dari minggu lalu kita juga merespon hal tersebut dengan baik. Lalu kami juga sempat ketemu dengan dinas-dinas yang terkait, juga sesuai himbauan pemerintah kota, kami sudah memperbaiki semuanya dengan melabeli non halal seperti di kemasan dan di MMT dan di berbagai semualah etalase. Kami sudah lakukan semua, dan perizinan untuk NIB juga kami sudah mendaftarkan lagi dengan non halal seperti itu ya. Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan produk makanan dari rumah makan ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah terdeteksi mengandung unsur babi. Tidak hanya kremesan, berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan BPJPH, ayam gorengnya juga mengandung unsur babi. Hasil ini didapatkan pasca BPJPH menguji 7 sampel dari restoran ayam Widuran yang mencakup ayam, kremesan, bumbu, kecap, sambal, hingga minyak yang digunakan untuk memasak. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.